Alhamdulillah. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka bi nahjihi ila yaumil qiyamati ala ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna wa nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk teladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita diberi keteguhan, taufik dan kekuatan oleh Allah untuk menjadi pengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sejati, yang mengamalkan sunnah-sunnah beliau, yang mengaplikasikan sendiri kehidupan beliau, dan semoga kita kelak dipertemukan dengan beliau oleh Allah di surga-Nya. Allahumma amin. Ikhwafillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kemarin sudah kita buka untuk mufti, pembahasan tentang al-mufti wal mustafti. Kita berhenti kepada yaitu syurut ya, syurut jawaz al-fatwa, syarat kapan seseorang yang ditanya, seorang mufti itu boleh menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Pertama, dia harus yakin ya dengan hukum yang dia akan jawab, atau minimalnya dhon rajih. Kemudian yang kedua, pertanyaannya harus tergambar di benaknya dengan gambaran yang sempurna, yang jelas. Kalau belum jelas, maka dia tanya. Atau kalau ada dari jawaban itu beberapa kemungkinan, ya dia jabarkan. Kalau yang dimaksud A, berarti nanti jawab hukumnya adalah Z. Tapi kalau yang dimaksud tadi adalah B, maka hukumnya adalah X, dan seterusnya. Yang ketiga kemarin, si mufti hatinya harus dalam keadaan tenang, tidak kacau karena sedang marah atau yang lainnya. Nah itu. Kemudian kita juga membahas yang kemarin syarat wajibnya berfatwa, ya kan? Kalau tadi kan jawaz ya, sekarang wajib. Kapan itu kejadiannya harus sudah terjadi, ya kan, begitu. Yang kedua adalah dia tahu bahwasanya keadaan yang bertanya memang benar-benar ingin jawaban, bukan dia itu niatnya at-ta'annud, ya, membenturkan pendapat ulama, ya kan. Kalau itu yang dia tahu ini niatnya yang bertanya cuma seperti itu, tidak wajib dia untuk menjawab. Kemudian setelah dia memberikan fatwa, tidak terjadi madarat yang lebih besar. Gitu. Kalau terjadi, dia kira kalau saya jawab ini nanti madaratnya lebih besar, dia tidak wajib untuk menjawab. Seperti itu. Ya, mesti pengajian pertanyaannya sana ya tentang sesuatu yang sensitif misalnya ya, kalau dia jawab nanti tidak jadi kajian misalnya ya, maka ya dia tunda ya, seperti itu. Sekarang kita masuk yang selanjutnya ya Pak ya, benar ya, silakan. Mayalzamu al-mustafti.
Qala al-mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ma yalzamu al-mustafti. Yulzamu al-mustafti umurun. Al-awwalu an yurida bi istifta'ihi al-haqqa wal amala bihi la tatabba'a ar-rukhsah. Masdar itu masdar. La tatabba'ur rukhsi. Loh, itu masdar dalam kitab apa itu Pak? Saya kok masdar. Nah. Saya kayaknya tidak pernah dulu kelas 1 ngajarin antum masdarnya kayak gitu ya. Ba'in. Nah, itu masdar. Tatabbu'a. Nah, sekali. La tatabbu'ar rukhsi wal rukhas. Wa ifhama al-mufti wa ghaira dhalika minal maqasidal sayyi'ati. Kenapa itu ada alif lamnya kok masih dibaca fathah itu Pak? Masih. Minal. Kenapa? Iya, betul itu, betul mamnu' min as-sarf. Tapi kan sudah ada alif lamnya. Maka dibaca apa? Dhammah. Oh iya, kasih. Silakan. Minal maqasidil sayyi'ati. Baik, terjemahkan. Di apa-apa yang harus dimiliki oleh seorang mustafti, diharuskan bagi mustafti perkara-perkara. Yang pertama, bahwasannya dia menginginkan dengan pertanyaannya hak, kebenaran, dan beramal dengannya tanpa atau tidak mencari kemudahan dan untuk membantah mufti atau selain hal itu dari maksud-maksud yang buruk. Baik. Ma yalzamu al-mustafti, apa saja yang harus diperhatikan oleh orang yang bertanya, ya, mencari fatwa. Yalzamu al-mustaftiya umurun, ya kan? Lazim bagi seorang yang mustafti, orang yang bertanya, orang yang mencari fatwa, umurun, perkara-perkara berikut ini. Salam. Al-awwalu an yurida bistifta'ihi al-haqqa wal 'amala bihi la tatabbu'ar rukhasi wa ifhamal mufti wa ghaira dzalika minal maqasidis sayyi'ati. Yang pertama, dia menginginkan dengan istiftaknya dia itu, dengan dia minta fatwa itu, dia ingin apa? Kebenaran, dan ingin mengamalkan kebenaran tersebut. Dia tidak menginginkan tatabbu'ar rukhas, apa? Mencari-cari rukhsah. Tanya apa Pak? Itu apa dah? Coba kita tanyakan ya Ustadz yang lain. Ini rada kepenak ini ya. Cocok. Memang dia ingin apa? Kebenaran, bukan niatnya seperti itu. Atau mungkin malah niatnya adalah apa? Mencari pembenaran, ya kan? Dengan pendapat dia. Wa ifhamal mufti, atau ya dia juga tidak ingin apa? Misalnya untuk menyangkal, membantah mufti. Nah, itu. Wa ghaira dzalik, dan hal lainnya minal maqasidis sayyi'ah, dari niatan-niatan yang jelek, yang buruk. Intinya adalah niatnya itu yang dia inginkan dari fatwanya dia, dari minta fatwanya dia itu adalah dia ingin kebenaran dan ingin mengamalkannya, bukan dari rukhsah, bukan ingin menyangkal mufti, bukan ingin apa Pak? Tujuan yang lainnya, tujuan yang apa Pak? Jelek. Ya, dia bertanya tujuannya biar apa Pak? Biar apa? Dikatakan, wah ini orangnya apa? Sergap misalnya, ya orangnya apa? Wah, itu tidak boleh, ya. Bukan berarti pula kita takut untuk bertanya karena nanti saya malah darai apa? Nah, enggak, itu sama. Jadi di antara dua itu, setan bermain di antara dua. Ketika kita sering bertanya, kita menginginkan kebenaran, ya kan, lama-lama setan akan menghembuskan apa? Kamu itu, memang kamu jos, kamu jos sekali. Atau kita tidak berani bertanya karena setan juga menghembuskan apa? Kamu jangan bertanya. Ini kalau kamu bertanya, kamu timbul riya. Ya, jadi itu memang inginnya setan kan seperti itu. Karena itulah lan yanalal ilma apa? Al-mustahyi wal mustakbir.
takbir, tidak bakal dapat ilmu dua orang. Apa Pak? Orang yang pemalu dan orang yang sombong. Seperti itu. Dia menyombongkan karena dia sering bertanya, dia malu, tidak mau bertanya. Itu memang seperti itu. Terus yang kedua, Asani an la yastaftiya illa man ya'lamu. Oh ya, kok enggak bunyi tuh Pak? Nanti kalau domah kasarnya kedengeran. belum nyala. Asani an la yastaftiya illa man ya'lamu aw yaghlibu ala dhannihi annahu ahdun lil fatwa. Wa yanbaghi an yakhtara awsaqal muftina ilman wa war'an. Wa qila yajibu dzalik. Oh iya. Yang kedua, dia tidak bertanya kecuali pada orang yang tahu atau kebanyak zonnya bahwasanya dia adalah ahli fatwa, dan selanjutnya dia memilih yang siqah mufti dalam ilmu dan kewara'annya, dan dikatakan yajib, hal tersebut wajib. Oh iya, athani an la yastaftiya illa man ya'lam au yaglibu ala dhannihi annahu ahlun lil fatwa. Yang kedua, dia tidak minta fatwa kecuali kepada orang yang berilmu, orang yang tahu, atau yaglibu ala dhannihi, ya, prasangka kuatnya bahwasanya dia memang ahlun lil fatwa, bisa memberikan apa? Fatwa. Begitu. Jadi tidak tanyanya sembarangan. Oh ini permasalahan, tanya kepada orang yang menurut prasangka dia, oh ini insya Allah berkompeten, nah, baru ditanya. Ya. Kalau dia, wah ini biasanya ya, sementing jawabannya benar, nah, ini susah itu. Ya, tidak berdasarkan ilmu, ya. Berat, ya kan? Wa yanbaghi an yakhtara awthaqa al-muftina ilman wa wara'an wa qila yajibu dzalik. Dan selayaknya dia memilih mufti-mufti yang paling fiqh ilmunya dan kewara'annya, ya. Ilmu dan kewara'annya, karena dengan ilmu maka apa? Sesuatu akan menjadi jelas. Dengan wara' maka ketika berfatwa mufti tersebut tidak akan ada hawa nafsu. Hawa nafsunya akan apa? Terhilangkan, karena dia takut kepada Allah. Wa qila yajibu dzalik, dan dikatakan wajib hal itu. Itu yang kedua. Jadi apa? Dia minta fatwa kepada orang yang apa Pak? Yang berilmu. Nah gitu. Terus yang ketiga. Bismillah. As-salisu an yasifa halatuhu halatahu waswan sotikon dakikon kakau lisa ili inna narkabur bahro wa nahmilu ma'ana qalili minal ma'i faida. Jadi qalil itu kan taspun taslam, sukunan selamat kowe ngene. Qalilu qalila qalili. Qalila. Nah, minal ma'i faida tawaddona bihi atsyana. Apa itu ya atsyana itu? Atosna. Oh, atosna. Fa na tawaddu bima il bahri. Yang ketiga, sifat keadaan sifatnya dengan sifat yang benar. Anya sifat. Duh, ini kan mustafil tadi orang yang minta fatwa. Si yang minta fatwa itu anya sifat halatahu gitu. Si orang yang minta fatwa tadi, ya, yang ketiga, orang yang meminta fatwa tadi bersifat dengan jujur. Apa wasofaya sih? Mensifatnya. Mensifatkan, menerangkan halatahu keadaannya, menerangkan keadaannya dengan sifat yang benar dan detail, yang detail. Detail. Jadi ketika bertanya itu tidak apa? Global, karena nanti kalau global jawabannya global bisa jadi pada kasus dia sebenarnya bukan seperti itu jawabannya gitu. Karena kan ada hukmul asli, ada apa? Ada hukum asli, ada hukum yang terkait dengan apa? Yang lainnya,
Ya, contohnya misalnya ya beli pisau apa hukumnya? Boleh kan ya, tapi kalau Ustadz bagaimana hukumnya beli pisau? Boleh. Dia langsung beli pisau, beli untuk apa? Bunuh. Kan gitu. Padahal untuk bunuh orang kan detail gitu. Nah, itu tidak boleh. Ya. Misalnya dia, Ustadz apa hukum kita itu mengedoli itu Menjual. menjual ya, menjual pisau kita kepada orang yang dia itu bilang ingin ini. Nah, gitu kan harus detail. Nah, baru jawabannya apa? Tidak boleh kan begitu. Terus Seperti pertanyaan seorang yang bertanya, sesungguhnya kami menaiki laut. nah, ini termasuk yang kita bahas dulu ya, majas sama apa? Hakikah. Iya, kami menaiki laut bener itu. Kan gitu. Nah, apa Pak? Perahu. Maksudnya naik perahu ya. Gitu. Kami menaiki perahu dan kami mengambil bersamanya sedikit dari air, maka jika kami berwudu dengannya, maka kami haus. Apakah kami akan wudu dengan air kapal tersebut? Hah? Air laut tersebut. Nah, betul. Asal itu yang ketiga an yasifa halatahu wasfan shadiqan daqiqan. Ya, dia si mustafti tadi, orang yang minta fatwa tadi, mensifati keadaannya dengan sifat yang shadiqan, yang sebenarnya, yang jujur. Daqiqan, yang apa Pak? Terperinci. Kaqauli sa'ili, seperti orang yang bertanya, inna narkabu al-bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'i fa idza tawadda'na bihi 'atashna afanatawadda'u bil ma'il bahri. Ya. Seperti orang yang bertanya, kami ya berkendara ataupun naik kapal di atas laut dan kami hanya membawa sedikit dari air. Apabila kami berwudu dengan air tersebut, kami akan haus. Apa kami boleh wudu dengan air laut? Nah, rinci seperti itu ya. Nah, kalau hanya kami itu di atas kapal, ya kan, boleh nggak wudunya dengan air laut? Itu kan beda jawabannya, ya kan, seperti itu. Terus itu intinya apa? Mensifati pertanyaannya dengan apa? Dengan rinci. Benar yang dia ceritakan itu dan apa? Rinci, terperinci. Ya, seperti kemarin yang bertanya tentang warisan itu harus rinci, ya kan ya? Nah, ini siapa ini kan gitu kan? Dan ini mati terus ahli warisnya berapa kan gitu? Detail biar tahu. Terus Bismillah. Enggak ada ini yang bertanya kemarin. Hah? Ya, silakan Pak. Jadi saya bilang kalau terus misalkan ini kan mensifati kalau misalkan saya minum dari air yang kami bawa ini, kami akan kalau kamu minum dengan air yang kami bawa ini, kami akan kehausan. Dan seandainya airnya banyak, nggak kehausan, meskipun dia minum dengan air yang dia bawa, itu apa? Nggak boleh berwudu dengan air laut. Ya boleh. Kan memang boleh lah. Boleh. Jadi misalkan nanti tanyanya misalkan nggak detail sampai kalau saya berwudu dengan air ini kami akan kehausan, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya kan, ini kan ceritanya mungkin dia malas kan jipuk apa? Air mana? Di laut gitu. Kita maksudnya kan apa natau bima ilbahar, kita wudunya dengan air laut gitu loh maksudnya. Orang tayamum wae gitu, mungkin nek saya apa prasangka saya gitu. Jadi dia apa menyangka apa wudunya nganggo banyu laut, prayo tayamum seh gitu loh. Nek menurut saya lah ya. Karena kan boleh kan berwudu dengan apa? Air laut. Makanya sigohnya afana tawaddau bima ilbahari. Ya kan gitu. Ini airnya sedikit. Kalau dia tahu kalau ini saya pakai wudu nanti akan apa? Haus. Mesti ini tidak dipakai untuk wudu lah. Mungkin dia inginnya apa? Tayamum. Nah gitu loh.
Jawabannya apa ini? Tetap kamu apa? Pakai air laut. Begitu. Wallahu alam. Ya. Waduh. Ya. Karena setiap hari kan bukan kata hubungan. Ini kan senang air tadi. Kalau di jalan Air laut? bukan. Oh iya. Kalau di jalan itu kan kita kadang naik bis atau naik kereta. Ujungnya kalau kita punya apa yang ini aqua ini satu misalkan, kita boleh nggak coba sayang rumah. Berapa jam tuh? Berapa jam? Misalkan sini Lampung lah gitu. Oh lah, kalau ya itu. Boleh. Tidak bisa turun toh? Tidak bisa turun toh? Iya, tapi punya air aqua. Bener-bener tidak bisa turun ya? Ini kan harus detail tanyanya. Turunnya juga tidak melewati waktu kan. Misalkan kita berhenti kan, berhentinya kan biasanya kan di makan gitu kan. Nah, ini kan kadang Pakai akuanya Pak, masih bisa kan? Oh subuh ya. Intinya ini kan kenapa tidak boleh? Karena menyebabkan dia madorot gitu loh Pak. Seandainya itu madorotnya cuman bisa kita tidak ibarat itu masih bisa gitu ya, pakai itu airnya untuk berwudu. Loh, kalau antum tadi sampai lama nggak bisa turun, tayamum, ya kan? Nah, lah naik pesawat itu ya nggak mungkin itu ya. Misalnya kita ke sana ya, itu misalnya dari bawah udah bawa biasanya. Walaupun tidak boleh ya, jelek bicara wudu. Saya gitu, ya kan? Saya oleh toko jikok nih. Biasanya saya gitu. Iya, lebih. Kan Allah memuji toh orang yang berwudunya pakai apa? Air. Gitu. Lah ada airnya toh? Ada toh? Lah ya. Oh, iya. Kan apa tayamum itu sebabnya li faqdil ma hukman hakikian au hukman kan, karena tidak ada air, baik itu hakikatnya nggak ada ataupun secara hukum termasuk ini kalau dipakai nanti kehausan mati gitu kan, atau madorot lah gampangannya, dehidrasi seperti itu. Ya masih dikasih kok ya dah ya. Ki IAC kan adem, mobilnya jarang ya, insyaallah. Ya, kita jangan menggampangkan ya itu tatabu ruhos. Wah iki ra cocok ya satu standar jawe kaya ngene lah tekok sing liyane wae. Berat ini ya. Iya terus imam ora jamak hujan, imam piye hujan barang-barang. Padahal jawas. Enggak termasuk apa dosa apa wajib kan enggak. Imam hujan ora di jamak lha kepiye ya kan. Nah itu ya. Niatnya susah. Terus Arabi. Bismillah. Arabi an yantabiha lamma yaquluhu al-mufti 5. Oh, 5 yaquluhu al-mufti bihaitsu la yansarifu minhu illa waqad fuhimal jawab. Waqad fahmal jawabi tamaman. Kenapa ciri itu ya? Karena mudhofun ilaih ke fi'il. Oh, fahiman. Dan fahaman tadi. Waqad fahimal jawaba tamaman. Niki arep rampung ya sini. Sedikit Arabnya digatekne enggak apa-apa ya. Tinggal sedikit insyaallah. Ya, terus terjemahkan. Yang keempat yaitu yang penanya itu memberikan perhatian dengan seksama ketika terhadap apa yang dikatakan oleh mufti, yaitu dengan tidak memalingkan darinya tidak berpaling darinya kecuali
jika telah paham jawabannya dengan sempurna. Toyib. Nah itu kalau belum paham maka apa? Tanya lagi. Coba apa Ustaz diulangi. Jadi tidak hanya Ustaznya. Coba diulangi pertanyaannya sama, ya kan? Karena harus apa? Paham. Kalau enggak nanti apa? Bahaya ya. Berbeda. Arabi' an yantabiha lima yaquluhul mufti bihaitsu la yansarifu minhu illa waqad fahima al-jawab tamama. Yang keempat, dia memperhatikan dengan seksama terhadap apa yang dikatakan oleh sang mufti, yang mana dia tidak berpaling dari mufti tersebut kecuali dia telah paham jawaban dengan sempurna. Itu 4 hal yang harus dilakukan oleh seorang apa? Mustafti. Mustafti itu apa, Pak? Orang yang bertanya. Apa itu? Yang pertama memang menginginkan kebenaran dan apa, Pak? Dan ingin mengamalkannya. Bukan apa tadi? Tatabu apa? Tatabu ar-rukhas, ya kan ya. Yang kedua apa? Beda loh, tatabu rukhas sama suatu ketika ketemu jawaban yang menurut dia lebih apa? Lebih benar, beda loh ya. Kalau misalnya ini berat gitu ya, terus ketemu permasalahan yang sama coba ditanyakan kok jawabannya lebih ringan tapi memang apa? Lebih apa? Menurut dia lebih benar, itu beda lagi. Kalau tadi kok abot mengenai terus tekok meneh sampai ketemu yang apa? Nah, itu namanya tatabu apa? Arufas tidak boleh, ya kan, seperti itu. Yang kedua adalah dia minta fatwa kepada apa? Yang kredibel, ya kan? Itu. Ini namanya kredibel apa capable ini, Pak? Punya. Capable apa kredibel ini namanya? Punya ilmu, ya. Kemampuan gitu, apa namanya? Kalau gaya-gaya kok salah, ya kan ya Pak? Nah, itulah intinya ya. Jadi punya ilmu, dia bertanya kepada yang punya ilmu, bukan yang punya retorika, beda loh ya. Gitu, beda. Yang ketiga, dia ketika bertanya dia mensifatkan keadaannya itu dengan sifat yang sebenarnya dan terperinci sehingga nanti jawabannya bisa tepat. Yang keempat, dia perhatikan itu jawaban dari si mufti sehingga dia berpaling itu sudah paham. Terus al-ijtihad, kita sudah selesai dari al-mufti wal mustafti, sekarang masuk al-ijtihad. Ya pasti di antara dua itu ada yang apa? Menurut dia apa? Lebih kuat lah itu yang diamalkan. Ya apa dulu selang-selingnya kenapa? Alasannya selang-seling kenapa? Alasannya selang-seling tidak ada masalahnya, tidak boleh. Contoh misalnya ada masalahnya. Misalnya para a'imah ya, para ulama ya kan itu ketika dia mazhabnya kunut itu tidak apa? Tidak disyariatkan, ya kan? Tetapi dia makmum kemana? Atau mengimami malah ya mazhab apa? Syafi'i, lalu dia kunut. Ya, itu kan karena masalah. Tapi naik balik dia apa? Balik lagi, tidak apa? Kunut. Begitu, bukan terus kadangin ini lah. Enggak. Kan di antara dua pasti ada yang menurut dia apa? Yang menurut dia lebih mendekati apa? Benaran. Nah, itu yang dia amalkan ya. Ketika berpindah harus ada apa? Ada masalah murajihnya. Kenapa kok berpindah begitu nih? Karena dari pendirian yang contoh misalnya haji, ya kan ya. Haji mazhab Syafi'i nanti kalau sampai tawaf di sana bisa malih karena darurat. Jadi nanti batal terus ya tawafnya. Betul kan? Ya kan? Lah orangnya apa? Jutaan kan? Nah gitu. Mau tawaf kon apa luar mana gitu lah yo ya sengkleh kan ya gitu di atas aja udah ulala jaraknya berapa itu ya gitu. Jadi karena ada sesuatu baru nanti kalau balik lagi ke negerinya yang mazhab Syafi'i ya udah yang menyentuh wanita apa batal menurut dia karena itu yang menurut dia apa yang benar itu Pak ya wallahu a'lam bishawab. Terus al-ijtihad. Bismillah. Qala mu'alif rahimahullah
Al-ijtihad. Ta'rifuhu. Al-ijtihadu lughatan badlul juhdi liidraki amrin syakin, wastilahan badlul juhdi liidraki hukmin syar'iyyin, wal mujtahidu man badala juhdahu lidzalika. Pengertian ijtihad. Ijtihad secara bahasa yaitu mencurahkan kekuatan untuk mencapai atau menghasilkan perkara yang berat, yang sulit. Dan ijtihad secara istilah yaitu mencurahkan kekuatan, tenaga untuk mencapai menghasilkan hukum syar'i. Dan mujtahid yaitu orang yang mencurahkan kekuatannya untuk yang demikian itu. Baik, al-ijtihadu. Sekarang ijtihad ya. Ta'rifu definisinya al-ijtihadu lughatan badlul juhdi idraki amrin syaqqin. Jadi ijtihad secara lughah, secara bahasa ya, terminologi adalah mencurahkan kesungguhan untuk apa Pak? Mengetahui perkara yang syak, perkara yang sulit. Sedangkan secara istilahan badlul juhdi li idraki hukmin syar'iyyin, mencurahkan usaha, yang mencurahkan daya atau upaya untuk mengetahui atau menggapai hukum syar'i. Wal mujtahidu man badala juhdahu lidzalika. Dan mujtahid adalah orang yang mencurahkan kesungguhannya untuk hal itu. Terus sekarang syurut ijtihad. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul ijtihadi. Al-ijtihadi syurutun minha. Al-awalu an ya'lama minal adillatis syar'iyyati ma yahtaju ilahi fi ijtihadihi ka ayatil ahkami wa ahadithiha. Syarat-syarat istihad memiliki beberapa syarat, diantaranya yang pertama bahwasanya ia mengetahui dari dalil-dalil syar'i dan apa yang dibutuhkan apa-apa yang dibutuhkan kepadanya dari ijtihadnya, seperti ayat-ayat hukum dan hadisnya. Tayyib syurutul ijtihadi, syarat berijtihad. Lil ijtihadi syurutun minha. Ijtihad itu punya syarat-syarat, di antaranya al-awwalu an ya'lama minal adillati syar'iyyati ma yahtaju ilaihi fi ijtihadihi ka ayatil ahkami wa ahadithiha. Yang pertama syaratnya dia mengetahui dari dalil-dalil syariah apa-apa yang ia butuhkan kepadanya di dalam ijtihadnya dia, seperti ayat-ayat hukum dan juga hadis-hadis apa? Hukum. Baru syarat pertama kita itu sudah Bapak sudah tereliminasi ya kan ya. Seret. Nanti kita adalah terus kita di mana saat ini? Nanti halaman berapa? 87 kita ya. Kita di situ 87 nanti. Ya. Yang kedua silakan. Sani an ya'rifa ma yuta'allaqu bi sihhatil hadisi wa dha'ifihi kama ma'rifatil isnadi wa rijalihi wa ghairi dzalik. Baik. Yang kedua mengetahui apa-apa yang berhubungan dengan kesahihan hadis atau kedhaifannya, seperti mengetahui sanad dan perawinya dan selainnya. Syarat kedua tambah Bapak. Ya. Al-thani yang kedua an ya'rifa ma yata'allaqu bi sihhatil hadithi wa dha'fihi kama ma'rifatil isnadi wa rijalihi wa ghairi dzalika. Yang kedua dia mengetahui apa yang terkait dengan kesahihan hadis dan kedhaifannya. Seperti mengetahui isnad, mengetahui rijalnya dan
selainnya. Ya. Beda loh ya fatwa dengan apa Pak? Ijtihad beda, ya kan? Fatwa kan menjawab. Mungkin kita pernah tahu baca di buku apa? Di buku apa? Kita jawab dengan pengetahuan kita. Maka tadi kan mengetahui kan? Apa tadi? Mana tadi? Mufti tadi. Syaratnya mana Pak? Nah ini an yakuna al mufti arifan, ya kan? Arifan bil hukmi yaqinan aw dhannan rajihan. Mufti itu loh Pak, ya kan ya? Dia harus mengetahui hukum tersebut. Dari mana dia tahu? Dia taklid, ya kan ya? Dia pernah baca keterangan ulama di kitab ini, terus jawab lagi kepada apa? Yang bertanya kan boleh. Tapi kalau ijtihad itu apa Pak? Ada suatu permasalahan, lalu apa? Berijtihad. Badlul judi gitu kan. Jadi kan kayak gini ya, dicari dia Pak. Terus kayak maktabah syamil lah di sini surat langsung ayat ini sama ini apa korelasinya, nah, gitu. Boleh nggak? Terus muncullah sebuah hukum boleh apa tidak. Nah itu sudah level dari mujtahid. Kita level dari kalau kita level halaman 87 kita. Ya. Baik terus. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kan? Oh iya. Salih ayarifanna ayari Kan Pak anu tak? Pak anya sakit tadi. oh nggih monggo. Ayarifanna sikha wal mansukha wa mawaqi'a al-ijma'i al-ijma' Iya, betul. hatta la yahkumu Hatta la yahkuma bi mansukhi bin mansukhin au mukhalifin bil ijma'i. Betul, terus terjemahkan. Bahwasanya mengetahui nas dan mansuh, Apa nasikh? nasikh dan mansuh, mawaqi dan mawaqi Tempat-tempat ijma. ijma' Sehingga tidak menghukumi dengan mansuh atau perselisihan atau menyelisih atau menyelisih ijma', menyelisih ijma'. Ya. Ats-tsalits an ya'rifa an-nasikha wal mansukha wa mawaqi'al ijma'i. Yang ketiga dia mengetahui nasikh, mansuh, oh ini nasikh, oh ini sudah mansuh, dan dia tahu mawaqi' al-ijma', tempat-tempat apa? Kasus-kasus yang mana atau hukum-hukum yang mana itu sudah ijma' begitu. Hatta la yahkuma bimansukhin, sehingga dia tidak menghukumi apa? Yang sudah dimansukh. Ya begitu. Ustaz, kalau Ramadan boleh nggak saya itu tidak puasa tapi cukup bayar fidyah? Boleh. Dalilnya adalah qala ta'ala wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Kan ada dalilnya ya. Padahal sudah dihapus ayat bawahnya. Nah, gitu. Dia harus tahu. Gitu. Jadi boleh lah. Berat itu ya kan. Au mukhalifun lil ijma', ya kan? Au mukhalifin lil ijma', atau dia menghukumi dengan sesuatu yang menyelisih apa? Ijma'. Sudah ijma' kok diselisih tidak boleh kan? Sebagaimana kita pelajari dulu, ya kalau sudah ijma' itu sudah tidak ada lagi apa khilaf begitu. Terus yang kelima. Oh yang keempat. Loh. Saya tadi tak kira baca yang nomor 4. Nomor 4 sekarang ya. Silah Rabi'u an ya'rifa minal adillati ma yakhtalifu bihil hukma min tahsisin aw taqyidin aw nahwihi hatta la yuhkamu yahkumu bima yahkumu hatta la yahkuma bima yukhalifu dzalik. Baik. 4. Dia mengetahui dari dalil-dalil yang diperselisihkan dengannya hukum-hukum dan dari pengkhususan atau takyid atau selainnya, sehingga tidak menghukumi dengan apa yang menyelisih hal itu.
Ar-rabi'u an ya'rifa minal adillati ma yakhtalifu bihil hukmu min takhsisin aw takyidin aw nahwihi hatta la yahkuma bima yukhalifu dzalika. Yang keempat, dia mengetahui dari dalil-dalil, ya, jadi dari dalil-dalil yang kan syarat nomor satu tadi kan dia apa? Tahu dalil-dalil kan gitu kan. Nah, yang keempat ini sambungannya dari dalil-dalil yang dia tahu tadi. Dia itu mengetahui ma yakhtalifu bihil hukmu, apa-apa yang menyebabkan dengannya itu hukum bisa berbeda. Berupa apa? Taksis. Jadi dia itu harus tahu ini taksis, atau takyidin atau apa? Ini sudah ditakyid, ya kan? Atau yang semacam itu harus tahu, ya kan? Nah, hatta sehingga dia tidak menghukumi dengan apa yang menyelisih hal tersebut begitu. Terus Qala mu'allif rahimahullah ta'ala al-khamis an ya'rifa min al-lughati wa usul al-fiqh ma yata'allaqu bi dalalatil alfadhi kal 'ami wal khasi wal mutlaqi wal muqayyidi wal mujmali wal mubayyini wal muqayyadi wal mujmali wal mubayyani wal mubayyini wal mubayyani wa nahwi dzalika liyahkuma bima taqtadihi tilkat dalalatu. Yang kelima adalah bahwasanya dia mengetahui dari bahasa dan usul fikih apa-apa yang berkaitan dengan dalil-dalil lafadznya, seperti am, umum, kemudian dan khusus, dan mutlak dan muqayyad, dan majmal dan mubayyan yang jelas, dan selainnya, untuk menghukumi dengan apa-apa yang dalil-dalil itu yang harus padanya, yang dikendaki padanya. Al-khamisu an ya'rifa min al-lughati wa usul al-fiqh ma yata'allaqu bi dalalatil alfadhi. Dia harus mengetahui dari bahasa, ya, dan usul fikih apa yang terkait dengan dalalah, ya, penunjukan dari lafaz-lafaz yang ada pada dalil-dalil, ya. Dia harus tahu, oh ini lafaz apa? Am, ini khas, ini mutlak. Kal-ami wal khasi wal mutlaqi wal muqayyadi wal mujmali wal mubayyani wa nahwi dzalika. Seperti am, ya, jadi ketemu isim mausul berarti apa, Pak? Am. Dalalatul alfatnya apa? Oh ini am, ya kan, gitu. Ini khas, ini mutlak, ini muqayyad, dia harus tahu. Mujmal, masih global, mubayyan sudah diterangkan, ya kan, sudah dijelaskan, atau yang lain. Liyahkuma bima taqtadihi tilkat dalalatu, agar supaya dia bisa menghukumi dengan apa yang menjadi konsekuensi dalalah tersebut. Begitu. Kalau tidak ya bahaya. Jadi nomor 4 tadi, dia itu harus tahu tentang taksis, tentang takyid dan lain-lain, ya. Nah, ya, kalau yang kelima ini lah lafadznya yang umum, yang khas itu yang mana dia harus apa? Tahu, begitu. Ya, nanti kalau ketemu dua am itu bagaimana sikapnya, dia juga harus apa? Tahu, ya kan, begitu. Ustaz, saya mau tanya, kalau ada wanita hamil lalu suaminya meninggal, ya kan? Iddahnya berapa? Boleh 2, nggak langsung ngono, ya kan ya? Boleh ketika bayinya lahir atau apa? 4 bulan 10 hari. Boleh milih atau mana yang lebih dulu, pilihlah, gitu. Kan enggak. Itu kan ketemu 2 apa? Am satu sisi juga khos, maka harus kemarin. Ya, makanya usul fiqh harus apa, Pak? Harus bisa. Kan gitu kan? Terus yang ke-6. As-sadis an yakuna indahu. Mohon maaf ya, sebentar. Kayak tadi Jawa mantap ngono ya. Dalilnya ini dia tak salah karena ini bahaya yang keempat dan kelima ini penting gitu ya. Ketemu gitu 2 dalil yang saling, satu yang masuk sini, satu yang masuk sini, bukan terus boleh 2 gitu, bukan, tapi apa, Pak? Nah, ini mana yang ditaksis, mana yang tetap masih umum, menang mana kan gitu. Ternyata menang yang mana? Menang yang mana? Kalau ada
wanita hamil, kemudian suaminya apa? Meninggal, idahnya apa? Lu kemarin lu Pak, idahnya itu mana? Melahirkan, menang yang melahirkan, karena ada apa? Nasnya gitu kan. Nah, yang menunjukkan yang dipakai yang ini gitu. Jadi yang yang 4 bulan 10 hari ditaksis dengan apa Pak? Dengan yang sampai dia melahirkan. Bagaimana diterangkan kemarin. Kalau dia tidak tahu maka akan apa Pak? Ya sudah, wis milio loro iki. Dalile yo kek loro-lorone oleh kan gitu kan. Kamu ditinjau keadaanmu kamu hamil, berarti ketika apa? Idahnya ketika melahirkan. Ditinjau suamimu apa? Meninggal. Berarti ya 4 bulan 10 hari ya. Tinggal milih monggo kerso mana syariat kita itu yusrun, gampang monggo tapi mantap ya kan ya. Ayo waduh. Nah, gitu kan harus mantap ya kan. Susah itu. Ya. Terus monggo Pak. As-sadisu an yakuna indahu qudratun yutamkinu biha yatamakkanu biha min istinbatil ahkami min adilatiha. 6. Mempunyai kemampuan untuk beristimbat atau mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Nah, ya ini yang ke-6 ini ya. As-sadisu an yakuna indahu qudratun yatamakkanu biha min al-istinbatil ahkami min adillatiha. Yang ke-6, dia punya kemampuan yang memungkinkan dia itu ya dia beristinbat hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Jadi mengeluarkan hukum, istinbat hukum itu mengeluarkan hukum dari apa Pak? Dalilnya. Bukan hukumnya ini, dalilnya ini ning sing ketoke apa? Sing penting ketoke apa? Ketoke buka ketoke nyambung gitu kan. Ya misal mohon maaf ya kan. Zikir berjamaah dalil apa ya ayyuhalladzina amanu apa itu? Fa idza qudiyatus shalah antashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsira ya kan gitu kan. Penting apa? Nah kan gitu kan. Nah, itu kan susah. Harus apa Pak? Jadi punya kudrah ya tamakkan biha minal istinbatil ahkam min adillatiha. Jadi dalil ini menunjukkan ini, bukan iki yo sikiwala gitu kan, enggak bisa seperti itu. Terus wal ijtihadu qad yatajarra'u kok saya zain ya? Antum jadi ra. Yatajazza'u. Qad yatajazza'u fayakuna fi babin wahidin fayakunu fi babin wahidin min abwabil ilmi au fi mas'alatin min masailihi. Ayo bisa terjemahkan. Wal ijtihadu qad yatajazza'u fayakunu fi babin wahidin min abwabil ilmi au fi mas'alatin min masailihi. Yang selanjutnya ijtihad itu terkadang yatajazza. Apa yatajazza itu, Pak? Terbagi-bagi ya. Maka keberadaan ijtihad tadi itu terkadang di mana, Pak? Di satu bab dari bab-bab ilmu ya kan, di satu masalah dari permasalahan-permasalahan yang ada gitu loh, ya kan? Nah, gitu. Oleh karena itu nanti diterangkan di sini ada mujtahid, itu ada beberapa nanti ya, mujtahid am sama mujtahid apa? Khas ya. Terus nanti pembahasan mujtahid. Di sini nanti ya, terus Ayazamu al-mujtahidu an yabzula juhdahu fi ma'rifatil haqqi summa yahkumu bima zahara lahu fa in asaba falahu ajrani. Itu kan lanjutannya ajrani. Terus ajrun ala ijtihadihi wa ajrun ala isabatil haqqi. Baik, lanjut temannya biar kebagian. Li'anna fi isabatil haqqi wa idharon lahu amalan fihi. Terus wa in ata'a falahu ajrun
wahidun wal khata'u maghfurun lahu. Lanjut temannya. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al-hakimu fajtahid, thumma asaba falahu Fajtahid fi'il amr berarti ya. Fajtahada. Oh iya. Fajtahada. Thumma asaba falahu ajrani, wa idza hakama fajtahada, thumma akhta'a falahu ajrun." Baik, lanjut temannya. Bismillah. Wa in lam yadhar lahul hukmu wajib alaihi tawakkufu wa jazat taqlidu hina idin lidarurati. Baik, ma yalzamu al-mujtahidu an yabdula juhdahu fi ma'rifatil haqqi thumma yahkumu bima dhahara lahu. Ya, wajib bagi seorang mujtahid mencurahkan kesungguhannya untuk mengetahui apa? Kebenaran, kemudian dia berhukum dengan apa yang nampak baginya. Fa in asaba falahu ajroni, kalau dia benar maka dia dapat 2 pahala. Ajrun ala ijtihadihi, pahala kesungguhannya, ijtihadnya, wa ajrun ala isobatil haqqi, dan pahala atas dia itu menetapi kebenaran. Maksudnya yang dia ijtihadkan itu benar. Jadi 2. Bi anna fi isobatil haqqi idharan lahu wa amalan bihi. Karena kan di dalam dia itu menetapi kebenaran itu berarti menampakkan kebenaran tersebut dan mengamalkannya. Jadi ketika ijtihadnya itu sesuai dengan kebenaran, berarti kan kebenarannya apa Pak? Nampak begitu, terus diamalkan. Wa in akhta'a falahu ajrun wahidun, dan apabila dia salah dalam ijtihadnya maka dia dapat 1 pahala. Ingat ini loh, bukan kita. Siapa ini Pak? Mujtahid, beda loh ya. Ini mustahid tadi syaratnya 1, 2, 3, 4, 5 ini, ya kan ya. Nah, kalau kita salah ya istighfar, astagfirullah dulu kok saya jawab gitu ya kan, minta maaf, benerin. Wal khata'u maghfurun lahu, dan kesalahannya itu diampuni. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakamal hakimu fajtahada tsumma asaba falahu ajrani." Jika seorang hakim menghukumi sesuatu, fajtahada, lalu dia itu berijtihad, tsumma asaba, lalu dia itu benar, maka baginya 2 pahala. Wa idza hakama fajtahada, apabila dia hendak menghukumi lalu dia berijtihad, tsumma akhta'a, lalu dia salah, falahu ajrun, maka dia dapat 1 pahala. Wa illam yadhhar lahu al-hukmu wajaba alaihi at-tawaqqufu, dan apabila hukumnya itu tidak nampak baginya, bagi seorang mujtahid tadi, maka dia wajib tawaqquf, ya. Wa jaza at-taqlidu hina idzin lid-darurati, dan ketika itu si mujtahid, padahal dia levelnya sudah Bapak, sudah mujtahid, boleh baginya untuk apa? Bertaklid lid-darurah, karena apa Pak? Darurat. Apa daruratnya? Karena sudah dinanti jawabannya, misalnya karena ini kasusnya harus segera dia apa? Eksekusi, dia mikir kok enggak ya, langsung dia ada yang lainnya, seperti tukang servis ya, enggak bisa apa Pak? Kok ditutup enggak bisa Pak, temennya gitu, sama, karena dibutuhkan gitu loh Pak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.